saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya, semakin hilang juga iman saya terhadap apapun itu, terhadap the concept of God itself itu menjadi sangat buram bagi saya. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus nggak boleh berjabat tangan. Nah itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam. Di situ saya cari-cari tahu apa sih manfaat wudhu, manfaatan gerakan sholat, tapi secara medis, bukan fadilahnya, keutamaannya itu bukan gitu. Nah dari situ Masya Allah ini antara lain yang saya temukan gitu ya, salah satunya tentang gerakan sholat ya. Terpesona dengan Islam itu ya ini, karena Islam tuh nggak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya, sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Ini juga yang saya share ke anak-anak saya, dia orang yang suka sains banget gitu ya, jadi masuknya itu kemarin ya dari sains gitu. Kenapa di Al-Quran itu sains ini, dia cerita sains ini, saya bilang itu ada di Al-Quran gitu, itu ada di Al-Quran gitu. Jadi itu awal-awalnya kenapa anak-anak juga pintu masuknya mereka dapat hidayah justru tertarik karena oh Islam bisa inline, sejalan sama ilmu pengetahuan gitu ya. Semakin saya belajar, semakin saya hilang kepercayaan saya, semakin hilang juga iman saya terhadap apapun itu, terhadap the concept of God itself itu menjadi sangat buram bagi saya. Jadi kan mungkin selama ini saya sadar sebenarnya Islam itu good, tapi ya still the same karena saya self denial dan saya juga karena otak kita sudah di firm dari family dibentuk bahwa you cannot enter Islam, dan kedua karena saya dari Protestan seperti biasa ya, Kristen itu kan sangat menentang untuk kita berpindah ke terutama Muslim. Yang lainnya tuh sebenarnya mereka agak fair-fair saja, mereka open. Jadi silahkan masuk agama mana saja, asal betul, jangan Islam. Asal jangan Islam, betul, betul. Tidak boleh, karena bahkan di pendeta-pendeta kita kalau mereka khotbah itu mereka akan selalu menentang, mereka akan selalu mengungkit tentang Islam untuk memperbagus Kristen. Dimana saya juga sangat merasa hal itu memang benar. Saya alami selama bertahun-tahun nih, saya lihat dengan mata kepala sendiri dan setelahnya. Nah, habis itu ya ke Muslim itu jalannya pasti saya mikir pasti ketutup. First because I'm Chinese. Nah, di lingkungan Chinese itu sangat susah, kita sangat ditentang untuk memasuki Muslim. Itu tuh kayak it's going to be, kamu akan dikucilkan, kamu akan dipotong dari family tree, kamu akan mendapat semua konsekuensi dari A sampai Z. Betul. Dan itu sudah mutlak nilainya. Saya tahu, saya mengerti hal itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Anak saya yang mu'alaf juga bisa ikut mendampingi. Ya cerita sedikit ya sebelum masuk ke materi, nggak pernah terbayangkan gitu ya di pikiran saya, di hati saya gitu, kalau satu saat anak saya Ele ini bisa seperti sekarang ya, pakai kerudung, kemudian sempat cerita gitu, mami aku ngimpi pakai niqab katanya gitu.
kamu mau coba, mau pakai, boleh gitu ya. Gitu. Cuman ya dia masih belajar ya, masih berusaha mengenali. Dan tadi pagi biasanya saya suka izin gitu ya untuk pergi gitu sama anak-anak, sama suami. Terus ternyata dia pengen ikut, pengen lihat gitu. Mohon doanya Bapak Ibu. Kemarin juga menyampaikan gitu ya, kayaknya aku perlu boarding school katanya supaya aku bisa fokus belajar Islam, menghafalkan Quran gitu. Jadi itu sudah satu anugerah yang luar biasa. Mohon doanya supaya bisa istiqomah gitu. Pengen sih sebenarnya kita langsung tanya gitu ya, kenapa kamu mau jadi Islam waktu tanggal 27 Maret kemarin ya gitu. Kami orang tua nggak ada memaksakan sebenarnya gitu. Saya pikir juga masih lama. Saya nikah yang kedua dengan suami muslim itu 3 Maret 2023 kemarin. Jadi saya pikir ikhtiar kami mengenalkan Islam aja. Pikirnya mereka bersyahadat tuh masih lama gitu. Tapi Masya Allah gitu, kami pulang umroh 2-3 hari kemudian anak-anak minta bersyahadat gitu. Jadi itu luar biasa ya, itu betul-betul hidayah dari Allah gitu, karena kami nggak ada memaksakan gitu. Dan tadi kalau tahu kehidupan itu anak-anak itu mereka juga menghafalkan Bible, selalu membaca Bible gitu. Dan waktu proses saya sudah mualaf duluan tahun 2020, saya lepaskan mereka tetap baca Bible gitu, dengan tujuan tadi ya, maksudnya supaya mereka nanti masuk Islam tuh bukan karena disuruh sama maminya, tapi memang karena menemukan ayat-ayat seperti tadi ya sudah disampaikan Ustadz Munsir Sitomorang gitu. Jadi Masya Allah itu mungkin sedikit ya, karena ada perbedaannya nih, hari ini ada yang nemenin gitu. Yang saya sampaikan juga tentang manfaat gerakan sholat sebenarnya bulan lalu ya, kalau nggak salah ya, itu sudah sempat saya sharingkan di sini. Tapi mungkin mudah-mudahan yang sudah dengar nggak bosan ya, yang baru juga bisa dapat manfaatnya gitu. Saya bukan dan belum ustazah gitu, hanya sharing aja berdasarkan awalnya saya masuk Islam karena saya tertarik gitu dengan manfaat gerakan sholat dari sisi medis, karena latar belakang saya tadi dokter gigi ya gitu, sekarang berdinas di dinas kesehatan di KI Jakarta. Nah ini mungkin langsung masuk materi ya, karena sudah ada pembicara selanjutnya juga tadi kalau nggak salah Ustadz Nababan ya, sama juga izin Bu Dewi ya, guru-guru, Ustadz Uzaza yang ada di sini. Saya menyampaikan sedikit yang bisa dibagikan, mudah-mudahan bisa dipahami karena ada sedikit bahasa-bahasa kedokterannya. Nanti kalau ada yang nggak jelas atau mau dikoreksi juga silakan ya. Ya. Dulu awalnya saya itu tertarik dengan Islam tuh waktu masa pandemi. Jadi waktu kita mulai digerakkan pakai masker gitu, rajin cuci tangan gitu ya, terus nggak boleh berjabat tangan. Nah itu awal mulanya saya tertarik dengan Islam. Di situ saya cari-cari tahu apa sih manfaat wudhu, manfaatan gerakan sholat, tapi secara medis, bukan fadilahnya, keutamaannya itu bukan gitu. Nah dari situ Masya Allah, ini antara lain yang saya temukan gitu ya, salah satunya tentang gerakan sholat ya. Terpesona dengan Islam itu ya ini, karena Islam tuh nggak terlepas dari ilmu pengetahuan gitu ya, sejalan gitu dengan ilmu pengetahuan. Ini juga yang saya share ke anak-anak saya, dia orang yang suka sains banget gitu ya, jadi masuknya itu kemarin ya dari sains gitu. Kenapa di Al-Quran itu sains ini, dia cerita sains ini, saya bilang itu ada di Al-Quran gitu, itu ada di Al-Quran gitu. Jadi itu awal-awalnya kenapa anak-anak juga pintu masuknya mereka dapat hidayah justru tertarik karena Islam bisa inline, sejalan sama ilmu pengetahuan gitu ya. Selanjutnya ya,
Nah ini antara lain banyak ya cendekiawan muslim gitu ya, kita harus berbangga sebagai umat muslim karena bapak kedokteran modern ya, Ibnu Sina itu Islam. Kemudian juga bapak bedah, ilmu bedah ya, ilmu bedah itu dunia itu juga Islam ya. Nah Al-Zarawi ya, kalau terkenalnya Al-Zarawi. Nah kemudian selanjutnya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Jangan lupa subscribe. Channel Iswanto Puja Kusuma, like dan share. Jangan lupa subscribe video guys. Jangan lupa di subscribe. ya ini untuk mematahkan sebenarnya kalau Islam kesannya kayak kolot, ketinggalan zaman gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya banyak hal yang justru dipelopori, diawali itu oleh justru Islam gitu. Nah ini kalau kita menunaikan sholat gitu ya, ada sekitar 7 postur ya atau 7 gerakan gitu, 7-9 gerakan waktu kita melakukan 1 rakaat sholat. Nah kalau di total usia sampai rata-rata 50 tahun aja itu ada 1.700.000 ya gerakan gitu ya seumur hidup kita. Oh iya, Insya Allah. Ya selanjutnya ini sekilas-sekilas aja ya, cepat-cepat bagian-bagian tertentu yang saya tekankan. Yang sebelumnya boleh, slide sebelumnya yang waktu-waktu sholat ya, sedikit saya mau share. Nah ini ya, nah ini kenapa saya sampaikan, karena dulu saya kepo banget gitu ya. Kepo tuh apa? Pengen tahu banget gitu ya. Kenapa sih subuh itu jam segitu, zuhur jam segitu, asar jam segitu, maghrib jam segitu gitu. Dan ternyata masya Allah itu semua nanti ada bukunya juga itu yang saya baca, kenapa di jam segitu gitu. Nah kalau dihubungkan dengan sains nih, ada yang slide selanjutnya. Kalau dihubungkan dengan sains itu nyambung karena di alam itu ada spektrum warna. Nah itu terkait sama organ tubuh kita ya. Slide selanjutnya, nah ini itu contohnya ya, nggak semua saya sampaikan. Misalnya kenapa sih kalau maghrib kan kita rata-rata minggir ya, bapak-bapak pulang dari kantor belum sampai rumah minggir ke masjid gitu kan, sholat maghrib dulu gitu ya. Kalau maghrib anak-anak disuruh masuk udah maghrib gitu ya. Nah banyak juga dibilang kalau maghrib kalau nggak minggir nanti banyak kecelakaan atau apa ya. Sebenarnya itu bukan mistis gitu ya, bukan kayak gitu, tapi justru itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan sains ada. Jadi di saat itu terjadi kayak ini tumpang tindih frekuensi ya di alam itu, makanya bisa mengganggu penglihatan kita. Nah jadinya makanya kenapa akhirnya pas maghrib gitu ya, kalau kita nggak minggir, nggak sholat, lanjutin perjalanan, bisa terjadi kecelakaan atau resikonya jadi lebih tinggi. Itu dari situ sebabnya gitu. Nah, kenapa bapak-bapak disuruh sholat subuhnya berjamaah ya di masjid gitu kan? Itu karena itu kadar ozon paling tinggi itu lagi subuh itu Pak, lagi jalan dari rumah ke masjid gitu. Kalau sekarang baru hits ya gitu, terapi ozon udah dari lama sebenarnya ya. Rasulullah nyuruh kita sholat subuhnya bapak-bapak terutama di masjid itu supaya bapak-bapak dapat kadar ozon paling tinggi Pak, paling bagus di jam-jam segitu. Jadi kalau tahu keutamaannya sholat subuh berjamaah di masjid itu luar biasa, ada bonusnya lagi untuk kesehatan jasmani kita gitu ya. Ya, selanjutnya ya ini dari jauh mungkin nggak kelihatan ya. Ini siklus fisiologi di tubuh kita, siklus hormon di tubuh kita dari jam ke jam. Nah, kenapa sholat duha itu dikasih keutamaan di sekitar jam 9, jam 10 gitu ya? Oke, ini.
Karena ternyata di penelitiannya hormon stres paling tinggi Bu, namanya hormon kortisol, itu paling tinggi di jam-jam segitu gitu. Jadi ketika kita menunaikan sholat duha, insya Allah hormon stresnya itu menurun. Nggak cuman bapak-bapak yang stres jam 9-10 di kantor, di pekerjaan ya. Ibu-ibu emang nggak stres. Ibu-ibu rumah tangga udah lagi mikir mau masak apa nanti siang ya gitu ya, atau apa gitu. Jadi itu sudah fisiologis tubuh kita di jam segitu hormon stres meningkat. Insya Allah kalau ibu menjaga sholat duhanya itu bisa menurunkan stres gitu ya. Lanjut. Ya, nah ini sebelum masuk sholatnya kan kita disuruh untuk menyempurnakan wudhu ya, gitu, menyempurnakan wudhu. Dan ternyata masya Allah di wudhu ini itu waktu kita wudhu dengan sempurna itu ada sekitar 493 titik akupunktur yang terangsang ya di waktu kita pegang, kita gosok-gosok itu terpengaruh gitu. Itu ada 490 titik akupunktur. Ada yang rutin akupunktur mungkin atau udah pernah coba? Nah, itu kalau belum pernah coba akupunktur, sebenarnya kalau wudhu kita sempurna itu udah kayak di akupunktur, Bapak Ibu ya. Ini contohnya di wajah kita itu ada 84 titik. Kemudian tadi sebelumnya sedikit ya, di tangan 95 titik, di kepala 64 titik, di telinga 125 titik, di kaki ada 125 titik juga. Jadi masya Allah ya, kalau bisa diusahakan untuk berwudu dengan sempurna. Ya.